Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Samsung Galaxy S22 yang udah saya update ke One UI 6 atau Android 14. Kalau kamu belum kebagian ya ditunggu aja, karena saya ini curi star ya, download firmware dari Sam Mobile. Firmware yang saya pakai ini firmwarenya Eropa, karena emang ini S22 yang dijual di Eropa versi Exynos. Tapi One UI nya harusnya sih sama. Oke, langsung aja kita bahas 10 fitur baru atau hal yang baru yang saya temukan di Samsung Galaxy S22 One UI 6 Android 14. Yang paling pertama dan yang paling banyak dibicarakan ya tentunya adalah quick setting. Tampilan quick settingnya kalau kita lihat dari awal ini mungkin kayak biasa aja. Tapi kalau kita masuk ke full quick setting, tampilannya baru kelihatan beda daripada One UI 5 kemarin. Di bagian atas untuk WiFi dan juga Bluetooth ini dikasih icon atau home yang lebih besar. Karena mungkin ini yang paling sering dipakai. Dan kita gak perlu takut salah pencet lagi ya. Diklik itu gak langsung menonaktifkan, tapi langsung masuk ke opsi tambahan. Begitu juga dengan Bluetooth ya. Gak bakal takut salah pencet lagi. Kemudian di bagian kedua di sini ada beberapa settingan yang sering dipakai tentunya, dan ini bisa di custom juga. Dan di bagian ketiganya ada auto brightness dengan ditambahkan opsi perisai kenyamanan mata dan juga dark mode. Dan di yang terakhir ada smart view dan juga kontrol perangkat. Nah, gimana menurut kamu? Bagus atau tidak nih tampilan quick setting yang baru di One UI 6? Yang kedua, notifikasi. Oke, kita swipe aja. Tampilan notifikasinya jadi lebih rapi sih menurut saya. Ada sekat-sekat kayak gini. Ini lebih mirip ke Android murni ya, kalau nggak salah. Nah, kalau yang dulu kan dia mepet-mepet, kalau sekarang lebih berjaga jaraknya nih. Begitu juga dengan fontnya, ini fontnya baru. Selain itu, notifikasinya juga bisa diatur by prioritas atau by time. Kamu tinggal masuk aja ke setting, kemudian ke notifikasi atau pemberitahuan, kemudian urutkan notifikasi. Ada menurut prioritas, ada juga menurut waktu. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu ya. Kalau pengen notifikasi baru yang paling atas ya pilih menurut waktu. Kalau pengen prioritas notifikasi yang lebih penting, pilih menurut prioritas. Yang ketiga, tampilan galerinya baru. Kalau lihat dari sini kayak biasa aja ya, sama dengan yang sebelumnya. Tapi kalau kita buka foto baru ya, di sini ada opsi baru nih yang ditambahkan, yaitu informasi tambahan. Di sini bakal langsung ngasih saran nih, seperti remaster, kemudian efek potret dan juga penghapus objek. Ini salah satu yang baru saya sadari ya. Ternyata katanya dari One UI 5.1 udah ada fitur penghapus objek ini, tapi terlalu sembunyi. Kalau sekarang bisa lebih ke notice gitu ya. Sama halnya kalau kita edit foto ya, di sini bakal langsung masuk tampilan edit yang baru. Sekarang lebih gede-gede kayak gini. Ya, tampilan edit fotonya sekarang menurut saya jadi lebih enak aja ya, lebih nyaman tampilan menu-menunya daripada yang versi di One UI sebelumnya. Oke, kita demokan aja ya beberapa saran dari fitur galerinya seperti remaster. Kita perbaiki hasil foto. Tunggu beberapa saat dan langsung ngasih preview kayak gini. Yang kedua, efek potretnya kita coba juga di sini. Yap, langsung bokeh tampilan belakangnya. Dan ini kita bisa atur ya di bagian bawah ini. Seberapa dalam, sampai angka 7 ya, yang paling dalam. Kemudian yang satu lagi penghapus objek. Nih kita hapus bagian lampu. Coba ya. Kemudian hapus. Yap, lampunya hilang dan lumayan rapi ya, kecuali cahaya-cahaya biasnya tetap tertinggal. Yang keempat, tampilan kameranya juga baru. Secara keseluruhan mungkin sama aja ya, dan yang paling saya notice itu di awal langsung ada tulisan 12M ini di atas nih. Jadi sekarang bisa ngatur besaran megapiksel langsung dari sini. Kalau sebelumnya kan harus pilih dulu, nah dari sini dari resolusi ya. Kalau sekarang enggak, untuk pilihan megapikselnya langsung dari sini. Kemudian ada fitur juga ini ya, untuk efek disimpan di atas atau filter. Dan di bagian lainnya sisanya sih masih sama aja menurut saya.
Selanjutnya yang kelima, tampilan setting juga dirubah nih di One UI 6. Oke, langsung masuk ke pengaturan dan pasti kamu langsung notice nih. Ini ikonnya jadi tambah gede. Kemudian di bagian keterangan nama akun tidak ada lagi preview email dan lain-lain. Langsung aja Samsung account. Kemudian beberapa icon juga ada perubahan di sini dan ini juga mungkin nggak begitu ke notice, tapi setelah saya lihat video-video yang lain ternyata emang ada perubahan icon di setting. Selanjutnya yang keenam, lock screen. Oke, langsung aja masuk ke lock screen, tinggal klik dan tahan untuk edit bagian lock screen. Yang baru di mana, Bang? Yang baru di tampilan jamnya ini bisa digeser-geser. Ya, perubahan kecil tapi lumayan lah ya. Kalau untuk perubahan font ini udah ada dari versi yang sebelumnya ya, dan ini udah mirip juga sih dengan iOS. Selanjutnya yang ketujuh, bisa drag and drop file ataupun aplikasi. Ini kayaknya sih bukan hal yang baru ya. Banyak UI yang lain yang udah pakai sistem kayak gini. Tapi mungkin ini baru untuk Samsung One UI. Yang bisa digeser-geser kayak gini. Ini untuk aplikasi. Nah, tapi bukan aplikasi aja. Ternyata untuk foto juga bisa langsung drag and drop. Misalkan mau dikirim ke WhatsApp, tinggal di drag aja kayak gini, kemudian masuk ke home screen, kemudian pilih aplikasi. Yap, nggak bisa di gini ya, harus diklik gitu. Oke, kemudian tinggal dilepaskan, langsung bisa dikirim. Gimana dengan file ya? Kita contoh masuk ke file penyimpanan, kemudian ke download, kemudian tinggal tarik. Tuh, sama ini juga bisa ya. Jadi bukan cuma foto-foto yang ada di galeri, tapi file lain pun bisa juga. Misalkan mau di copy ya tinggal kayak gini aja. Lepaskan dan dia bakal langsung pindah atau copy ya. Selanjutnya yang ke-8, tampilan visual media yang baru di lock screen dan juga di notif bar. Contoh visual medianya seperti ini mungkin kayak biasa aja, tapi kalau diklik ke bawah ya jadi kayak lebih cakep aja gitu. Kemudian di tampilan lock screen juga sama. Kalau diperhatikan lebih jelas, yang baru sekarang jadi lebih bold ya, lebih tebal daripada versi yang ada di One UI sebelumnya. Selanjutnya yang ke-9 adalah setting baterai baru ya. Masuk ke setting, kemudian ke perawatan perangkat. Di sini ada baterai. Sekarang pengaturannya jadi lebih simpel. Semuanya disatukan di sini ya. Kalau yang sebelumnya harus masuk lagi untuk buka settingan baterai yang lebih lanjut. Tapi sekarang disatukan semuanya di sini. Seperti misalnya pengaturan lindungi baterai ya, pembatasan charging untuk 85%. Sekarang tinggal langsung aja diklik di sini. Dan yang terakhir yang ke-10 masih di perawatan perangkat, yaitu di bagian penyimpanan. Sekarang ada recycle bin, disatukan langsung ya, semua sampah disatukan di sini, nggak dipisah-pisahkan. Jadi kalau kamu pengen bersih-bersih, langsung aja ke kelola penyimpanan, di bagian bawah ada pilihan sampah ya, langsung bersih-bersih aja dari sini. Nah, gimana nih dengan Samsung Galaxy S22 kamu? Apakah ada yang berbeda dengan saya? Karena punya saya sekali lagi versinya versi Eropa. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Rizal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.